师兄师姐请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。不愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，成天上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问心礼，温馨再温馨，三温馨。感恩师兄师姐，请坐。Ya, kanan sanggung kaisar, kanan kali nasije ya, membacakan huisyang. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita mendengarkan doa ya untuk manusia dan dunia. Silakan host. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信言行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上到诸佛心。大家心后一念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。 Ya, semoga hati manusia tersucikan, masyarakat aman, dan dunia bebas dari bencana. Selamat pagi semua sejung-sejung. 希望你们健康安乐ya. Hari ini 12 Desember 2024, saya Indra dari Medan akan membawakan episode hari ini bersama dengan mitra badik saya, Elita Sece. Silakan perkenalkan diri, Sece. 师兄，感恩上人开示，感恩定心法香，感恩师兄师姐们。Selamat pagi, saya Elita Secia dari Palembang.
hari ini mendapatkan berkah bersama Sesyong Indra menjadi moderator pada pagi hari ini. Sesyong Sece, sebelum pembacaan materi pertama akan dimulai dari Sesyong Indra. Silakan Sesyong. Ya, sebelumnya kami ya moderator ya ucapkan selamat ya kepada Sesyong Sece yang saat ini di Taiwan sedang lantik komite ya. Ya, semoga perjalanan semua aman, kemudian sukses ya. Juga kepada tim yang saat ini berangkat ke Banda Aceh ya, untuk melaksanakan baksos kesehatan ya, untuk peringatan 20 tahun tsunami di Aceh. Semoga semuanya berjalan lancar ya. Eh, ya, kami harapkan semua beberapa hari ini ya, dalam pelaksanaan itu lancar, kemudian manfaatnya terasa dan sampai kembali ke Medan dan Jakarta dengan selamat. Siang Sece, hari ini kita di bab 19 Jasa Kebajikan dan Guru Dharma dengan episode 1663 dengan judul Telinga Biasa yang murni dapat mendengar dan mengetahui segalanya. Siang Sece, bab 19 ini totalnya ada 75 episode ya, sangat panjang. Jadi ada 3 bab tentang pahala. Ya, sebelumnya ada eh, Suisi Kong De Ping ya. Ya, ini yang 19 ini Fase Kong De Ping. Kenapa telinga biasa yang murni? Kenapa ada telinga Dharma dan sebagainya? Mari kita sama-sama mengikuti eh, intisari yang berikut ini. Silakan, Mas. Catatan tangan. Hukum 4 kebenaran mulia adalah kosong. Dalam kekosongan terdapat dharma sejati yang menakjubkan. Dalam penderitaan selalu membawakan keajaiban. Dalam keajaiban juga membawa penderitaan. Mendengarkan dharma dengan sepenuh hati dan menerapkannya secara menakjubkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika fenomena dan prinsip berpadu, intisari menakjubkan akan membasahi jiwa kebijaksanaan. Segala jalinan jodoh tiada satu pun yang bukan faktor pendukung. Bukan faktor pendukung tambahan maksudnya. Secara demikian, akar telinga terus mempertahankan kebiasaan dari mendengarkan, merenungkan, dan mempraktekkan. Ini buat tiga kata ini. Batin terkondisi telah terbebaskan dan memperoleh kebodian terunggul. Host ini suara ada gema ya kayaknya ya. Bagaimana jangka sesung suara saya gema nggak ya? Oke, Lanjut. ya kan Sesung. Intisari pertama, meskipun akar telinga mendengarkan begitu banyak suara, fungsi yang paling penting adalah mendengarkan dharma dengan baik. Oleh karena itu, mendengarkan dharma dengan sepenuh hati, menerapkan secara menakjubkan dalam kehidupan sehari-hari. Akar telinga adalah untuk mendengarkan hukum 4 kebenaran mulia. Setelah mendengarkan dharma, kita harus memahami hukum kekosongan secara mendalam. Dharma adalah kosong, tetapi harus masuk ke dalam batin kita. Sehingga di dalam kekosongan adalah adanya keberadaan dharma yang menakjubkan. Mengingat dharma selamanya di dalam hati, juga menyebarluaskan dharma untuk mengubah kehidupan kita. Intisari dharma yang halus dan menakjubkan membasahi jiwa kebijaksanaan kita. Segala sesuatu tidak lain adalah sebab dan kondisi. Meskipun ada berbagai sebab dan kondisi yang mungkin menghambat kita pada awalnya, namun jika kita memiliki tekad kebenaran dan arah yang benar, maka dengan sendirinya pikiran kita akan tenang apapun kesulitan yang kita hadapi dan masih mampu untuk mengatasi berbagai macam kesulitan. Telinga untuk mendengarkan suara, mampu untuk mendengar, menurunkan pelatihan, memperoleh kebodian terunggul secara alami. Tadi kita mendengar sharing dari Master ya tentang kekosongan. Pertama saya memikir, apa itu kekosongan? Kenapa kekosongan itu ada dharma? Mungkin banyak sisi yang memikir sesuatu yang misalnya di dalam ruang kota itu ada kosong, di dalam gelap kosong.
Ternyata yang dimaksudkan di sini kekosongan adalah space ya, space. Jadi dalam suatu ruangan antara beberapa orang di dalam duduk di dalamnya itu ada ruang, ruang space-nya. Kemudian di dalam suatu kota itu ada luas, ya, kota yang terbuka. Pemandangan gunung, sungai, kita melihat pandangan jauh, itulah kekosongan sampai dunia ya. Jadi kekosongan di sini adalah space ya, space yang kosong, dan di situ ada dharma, kejadian-kejadian antara manusia, makhluk dan hidup lainnya itu ada ruang. Nah, ruang itu adalah space, space itu akan timbul dharma. Di sini artinya kekosongan. Next, silakan Sece. Ya, Kanan Sesiung. Sesiung silakan next. Intisari Simpasya Sutra Teratai episode 1663 yang kedua. Di antara 6 akar indera pada tubuh manusia, jumlah dari fungsi pada 3 akar indera berupa mata, hidung, dan tubuh. Masing-masing memiliki 800 jasa kebajikan. Hendaknya menggenggam momen sekarang juga untuk memanfaatkan fungsinya. Sedangkan 3 akar indera dari telinga, lidah, dan pikiran memiliki rintangan untuk bersentuhan dengan objek dari dunia luar. Hendaknya ke dalam diri melatih dharma murni agar bebas dari noda dan rintangan. Ketika kerisauan batin terhapuskan, secara alami tiada lagi noda batin. Secara alami dharma adalah murni. Sehingga mempertahankan kemurnian akan memperoleh 6.000 jasa kebajikan secara keseluruhan. Karena dharma telah berada pada tempat ini. Terus-menerus agar semua orang memahami seberapa pentingnya kita membina diri pada kehidupan kita. Kesimpulan apa yang bisa kita tinggalkan dari dharma yang pernah kita dengar? Iya, Sesiun Suci. Seperti kita ketahui, 6 akar indera itu adalah mata, telinga, hidung, lidah, mulut, tubuh ya, Sesiun Suci. Kita sudah mengetahuinya semua. Masing-masing itu memiliki 800 jasa kebajikan. Jadi kita harus berhati-hati menggunakan dan memanfaatkan fungsinya. Senantiasa kita bersungguh-sungguh sepenuh hati menerapkan secara menakjubkan dalam kehidupan sehari-hari, Sesiun Suci, sehingga terbebas dari noda batin dan kekeruhan batin. Sesiun Suci, dengan mendengarkan Dharma, kita dapat menerapkan kebijaksanaan dalam Dharma, membina diri pada kehidupan ini, mewariskan dan menyebarkan Dharma dari kehidupan sekarang, untuk kehidupan sampai ke masa mendatang. Jadi kerisauan batin kita itu terhapuskan. Secara tidak langsung sudah memperoleh 6.000 jasa kebajikan. Ini yang disampaikan dalam intisari yang kedua ini. Itu aja, Sesiung Indah. Silakan kalau ada yang mau ditambahkan pada intisari kedua ini. Naskah sutra. Naskah sutra dulu ya, Siung. Naskah sutra. Semua suara di dalam dan di luar dari 3.000 maha 3.000 dunia. Maaf, semua suara di dalam dan di luar dari 3.000 maha ribu dunia, sekalipun belum memperoleh telinga dewa, namun dengan telinga biasa yang murni dan terbawa lahir dari kedua orang tuanya, mampu mendengar dan mengetahui semuanya. Dengan demikian, dapat membeda-bedakan segala ragam suara tanpa merusak akar telinganya. Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Kanan Sesiung, silakan lanjut lagi. Ya, Kanan Sece ya. Mungkin Sece saat saya bicara, Sece benar di mute dulu. Jadi suaranya nggak tahu di tempat saya yang salah ya. Saya selalu mendengar suaranya gema di sini. Emang Sesiung pakai 2 device ya? Nggak, ini langsung Sesium. Nah, lihat gambar saya nggak pakai apapun. Oke, jelas kok, jelas. Kayaknya Ya. signal-signal. Nah, oke. Terusin aja ya. Anda ya, Sesium. Tadi ini yang yang kedua saya tambahin, ada 6 akar indera ya. Tadi disebut mata, hidung, tubuh. Masing-masing punya 800 jasa kebajikan. Kalau dikali 2.400 ya. Kemudian telinga, lidah, pikiran 3. Yang 3 ini 1.200 jasa kebajikan. Kalau dikali 3.600. Jadi 3.600 tambah 2.400, totalnya 6.000 jasa kebajikan. Tapi kita jangan terpaku ke jumlah-jumlah ini.
Mari kita lihat yang ketiga. Silakan Sesyong. Intisari ketiga, semua suara di dalam dan di luar dari 3.000 maharibu dunia, sekalipun belum memperoleh telinga dewa, adalah tubuh awam. Belum memperoleh telinga dewa mendengarkan dengan telinga fisik dan menggunakannya secara murni. Kita menggunakan telinga fisik untuk mendengarkan suara. Jika kita membina diri, kita memiliki pengertian. Setelah berpengertian, kita menggunakannya secara murni. Ketika orang lain memarahi kita, terima kasih, kita jawabnya. Anda telah mengingatkan saya. Jika saya memiliki kekurangan, saya akan merubahnya. Orang yang memarahi kita, kita menghapuskan suara jahatnya. Kita berterima kasih kepada orang yang mengingatkan kita. Ini disebut sebagai murni. Ini disebut sebagai pengertian. Namun dengan telinga biasa yang murni dan terbawa lahir dari kedua orang tuanya, mampu mendengar dan mengetahui semuanya. Telinga biasa yang dikatakan ini adalah akar indera tiada banding yang murni. Bukanlah mendengar dengan telinga biasa dari daging, di mana pada makhluk awan dapat muncul dan lenyap, tiada kekal adanya. Disinilah ya Sije. Lihat ini di sari ketiga. Itu adalah suatu nasihat. Saya berpikir, ya, ini adalah bab kebajikan dari Guru Dharma ya. Ini adalah suatu nasihat, suatu jalan hidup yang kita harus berbuat seperti apa jika orang sedang memarahi kita. Mungkin saja benar, mungkin saja tidak. Tapi kita di sini diajari, ya kita kangen ya sama dia, karena telah mengingatkan saya harus merubah kekurangan saya ini kan. Jadi tidak diajarkan gimana kontra ya. Jadi di sini kita mendengar ya, dengan telinga biasa pun bisa. Jadi kita jangan terlalu terpaku telinga biasa dengan telinga dharma. Kita pelan-pelan dari arah telinga biasa ke telinga dharma itu ada prosesnya, tergantung kita ya mendengarkan sesuatu. Tadi Master sudah menjelaskan suara. Ya, kalau sebelumnya episode tentang suara objek, ini suara yang kita dengar. Telinga biasa bisa mendengar suara. Seperti tadi suara gelas yang jatuh ya, mangkok yang jatuh, pecah atau tidak, suara hewan, ini burung, oh ini suara misalnya kucing. Jadi telinga bisa membedakan sampai pada tidak ada suara. Kan tadi Master mengatakan telinga mendengar tidak ada suara. Jadi di alam ini bisa saja tidak ada suara. Kenapa Anda tahu tidak suara? Karena telinga Anda mendengar. Oh tidak ada suara. Dengan telinga biasa itu bisa membedakan. Jadi telinga biasa yang murni terbawa dari lahir dari orang tua mampu mendengar dan mengetahui semuanya. Seperti itu dijelaskan di sini. Next saja. Anak Sesio, intisari keempat, mampu mendengar dan mengetahui semuanya pada suara-suara dari makhluk suci, makhluk awam dan berbagai jenis makhluk lainnya. Tak peduli suara dari makhluk berjiwa atau tak berjiwa, seketika tahu begitu mendengarnya, langsung mengerti akan maksudnya tanpa kesalahan sedikit pun. Ketika mendengar suara dari orang suci, akan tahu tentang tujuan utama dari Dharma. Ketika mendengar suara burung dan hewan, akan tahu apakah sedih atau bahagia. Ketika mendengar suara musik dan angin, akan tahu apakah membawa keberuntungan atau petaka. Ya, saya mendapat pemahamannya di intisari keempat itu akar telinga. Kita itu mempertahankan kebijaksanaan dari mendengar, merenungkan, dan mempraktekkannya. Ada sebab manfaat baik dari akar telinga tergantung kondisi untuk mendengarkan Dharma. Memikirkan dengan baik dan bersukacita secara alami, kebijaksanaan kita akan bertumbuh dan batin kita akan terkondisi. Dalam video yang Master katakan tadi, yang memiliki jiwa itu adalah hewan dan manusia. Ini disebut makhluk yang memiliki perasaan. Yang tidak memiliki jiwa itu adalah objek laksana, misalnya rumah. Tergantung dari keinginan manusia kan, bentuk dan modelnya seperti itu. Jadi kita mendengarkan suara dari orang suci, misalnya kan suara master ya, Session Suci. Kita tahu ini suara master sedang membabarkan Dharma.
Kita tentu dengan bersungguh hati mendengarkan dan mempraktekkan dari Master membabarkan Dharma. Jadi, Master kan mengajak kita ke arah tujuan yang benar. Mari kita bersungguh hati mendengarkan yang Master sampaikan. Sedangkan kalau suara hewan, kita kan belum tentu paham Sesium Sece apa yang disampaikan oleh hewan. Kalau Master tadi mengatakan dalam video mengumpamakan burung. Burung kalau berkicau kan Sesium Sece, kita tidak tahu dia mengatakan apa. Kita tidak paham. Tetapi kalau Dharma yang kita dengar, kita tentu akan sedikit memahami apa yang kita dengar dari Dharma. Nah, seperti itu. Silakan Sesium, kalau ada yang mau ditambahkan lagi. Sesium. Ya, Kalan Sece. Intisari kelima. Dalam 3000 maharibu dunia, ketika waktu bergulir dan hari berganti, semuanya menjadi diam dan tenang, baik bersuara atau tidak suara di alam bebas. Akan dipahami seluruhnya begitu didengar. Kalau bukan berfungsi sesuai sifat hakiki, bagaimana mungkin demikian adanya? Dengan demikian, dapat membeda-bedakan segala ragam suara tanpa merusak akar telinganya. Sekiranya mendengar dan timbul kemelekatan, berarti akar telinga rusak. Kalau dapat membeda-bedakan tanpa rintangan, itu berarti tidak merusak akar telinga. Ini seperti perumpamaannya. Jadi kita disebut akar telinga itu rusak atau tidak, sebenarnya intinya adalah kita mendengarnya terjadi kemelekatan tidak. Kemelekatan, batin kita tercemar. Ya, itu diartikan akar telinga kita rusak, bukan telinga yang rusak ya. Akar telinga, batinnya. Kalau kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang logika, ya itu berarti tidak merusak akar telinga. Sebenarnya tidak sulit untuk dipahami. Mungkin bahasanya aja ya, bahasa di Intisari, dia mengikuti ya. Mengikuti di Fahwacing, dia menerangkan catatan tangan. Sebenarnya Fahwacing itu di catatan tangannya. Jadi kalau Intisari itu menjelaskan, ya menjelaskan. Berbeda guru cara menjelaskan bisa berbeda. Kita di sini Intisari dijelaskan oleh master kita dijelaskan seperti ini. Begitulah. Makanya Intisari adalah menjelaskan catatan tangan adalah dari Fahwacing. Itu. Ya, saya kira cuma 5 intisari ya. Yang Sece. Ya, Sesium cuma ya, ada 5. Mungkin ada Vivian Sece. Ya. Ada. Ya, silakan Vivian Sece. 感恩上人开始，感恩师兄师姐，感恩 Elita dan Indra 师兄。Naskah Sutra. Semua suara di dalam dan di luar dari 3000 maharibu dunia, sekalipun belum memperoleh telinga dewa, namun dengan telinga biasa yang murni dan terbawa lahir dari kedua orang tuanya, mampu mendengar dan mengetahui semuanya. Dengan demikian dapat membeda-bedakan segala ragam suara tanpa merusak akar telinganya. Tubuh awam itu belum memperoleh telinga dewa. Jadi mendengarkan dengan telinga fisik dan menggunakannya secara murni. Telinga biasa yang dikatakan adalah akar indera yang tiada banding yang murni. Bukanlah mendengar dengan telinga biasa dan daging, di mana para makhluk awam dapat muncul dan lenyap, tidak kekal adanya. Jadi dengan memanfaatkan fungsi 6 akar indera, kita dengan mempertahankan kemurnian, kita akan memperoleh 6.000 jasa kebajikan secara keseluruhan. Dan pada suara-suara dari makhluk suci, makhluk awal, dan berbagai jenis makhluk lainnya, tidak peduli suara dari makhluk berjiwa atau tidak berjiwa, seketika tahu begitu mendengarnya, langsung mengerti akan maksudnya tanpa kesalahan sedikit pun. Ketika mendengar suara dari orang suci akan tahu tentang tujuan utama dari Dharma.
Ketika mendengar suara musik dan angin, akan tahu apakah ini membawa keberuntungan atau petaka. Mendengar dan sekiranya kita mendengar dan timbul kemelekatan berarti akar telinga ini telah rusak. Kalau dapat membeda-bedakan tanpa rintangan, itu tidak merusak akar telinga. Batin yang dipenuhi kerisauan batin juga disebut akar telinga yang rusak. Jika kita tidak memiliki rintangan, batin ini tidak terganggu suara ini. Mendengar suara apapun harus merenungkannya dengan baik. Dharma yang baik harus diterima, ditegakkan, sehingga kebijaksanaan dapat bertumbuh. Dan sebab dan kondisi yang baik ini menyempurnakan jalan batin kita, menambahkan kekuatan dan ketetapan hati untuk membina diri. Batin terkondisi ini telah terbebaskan dengan kita memperoleh kebodian unggul, yaitu pencerahan yang terunggul. Jadi di sini juga dikatakan bahwa dengan kita meminjam telinga dari tubuh ini dan masuk melalui suara. Jadi Dharma itu masuk ke dalam batin kita meminjam suara untuk menghayati maksud daripada Dharma. Tanpa kesalahan sedikit pun. Kita tahu tujuan utama dari Dharma itu adalah menunjukkan arah tujuan yang benar. Hendaknya kita sepenuh hati mendengarkan Dharma. Dan kita merasa sukacita ketika mendengar Dharma. Dengan kita mendengarkan, merenungkan, dan mempraktekannya. Sehingga Dharma ini benar-benar bisa bermanfaat agar kebijaksanaan kita juga bisa bertumbuh. Cảm ơn sư兄师姐. 感恩 Vivi Liang Sece. Kan On Vivi yang Secaya sudah merangkum intisari setiap hari. Benar sekali ya, Siung Sece. Manfaat dari akar telinga itu kita harus mempertahankan kebijaksanaan kita untuk mendengarkan, merenungkan, dan mempraktekkannya. Di sini ada Sesiung Jangka ya, silakan Sesiung kita. Oke, Ya, langsung saja ya. Poin nomor 3 ya, sesi sejeman ini mendengar ini cukup menarik ini. Seperti biasa, saya realistis saja ya. Ya, karena memahami sutra trata ini memang terus terang sih ya perlu waktu yang lebih banyak untuk memahaminya. Ya, karena materinya ini lumayan agak mengasah otak. Namun ya saya yakin sebagian besar juga belum mengerti, termasuk saya juga belum mengerti. Jadi walaupun belum mengerti ya kita berusaha untuk memahami. Tapi memang masih belum paham juga ya is okay. Tapi izinkan saya seperti biasa realita aja ya sebenarnya. Poin nomor 3 yaitu mendengar. Mendengar ini cukup penting. Apalagi di akar telinga kita yang saya sebut sebagai alam bawah sadar dalam mendengarkan. Mendengarkan. Terkadang secara nggak sadar itu kita menggunakan kuping yang tidak benar. Apa yang dimaksud dengan menggunakan kuping tidak benar? Yaitu mendengarkan, telinga kita lebih suka mendengarkan gosip-gosip. Gosip-gosip. Begitu dengar gosip, tetangga kita udah cerai loh. Tetangga kita lagi berantem. Batin kita mau denger, orang ngoceng-ngoceng, cerita panjang gitu. Telinga kita pasang kuping secara full. Bahkan diingat lagi parahnya masuk ke alam bawah sadar. Makanya itu juga penggunaan telinga yang kurang tepat. Penggunaan telinga yang kurang tepat ya, yang secemennya. Masa telinga dipakai untuk mendengarkan berita sesuatu yang sebenarnya tetangga itu
Ya, nggak ada imbas dalam hidup saya, kok kita mau denger? Ya lebih parahnya lagi kepo, mau tahu sampai button-buttonnya. Ditambah lagi nggak tahu diri, siapa gue? Ya, siapa lu? Lu bukan konselor. Saya itu hanya manusia biasa, hanya warga biasa. Lain cerita kalau RT RW ya. Kalau RT RW bersitor harus dengar dua sisi. Itu harus. Tapi saya ini siapa? Saya ini warga biasa. Sosial cuma dengar tetangga, malah kita mau dengarnya sampai full. Pengen didengar lagi, pengen didengar lagi, pengen didengar lagi gosip. Nah, seperti itu kira-kira. Ini yang membuat terkadang senang terhadap penderitaan orang, masuk ke alam bawah sadar, dan apa yang terjadi sesuai seceman, tertanamlah karma yang tidak baik lewat pikiran. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, yang kedua, eh, apa ya? Mendengarkan dharma tapi dengan ego. Mendengarkan dharma tapi ego. Ini terkadang tricky. Contoh nyata, ya jelas-jelas ya, woman tak sangren. Kalau ngomong, saya harus akui, angkat jempol, angkat topi. Sangat humanis, sangat halus. Kata-kata perenungannya tidak menusuk. Tapi batin saya nggak sadar, karena pikiran saya ada ego. Ya, Master Cheng itu omongannya halus ya, enak didengar. Bagaimana kalau kita dihadapkan dengan satu suhu? Saya nggak akan sebut nama suhunya, ada terkenal dengan nyentriknya, omongannya. Batin gua langsung ditotok. Tapi karena ego kita, langsung saya berdalil. Suhu ini nggak humanis daripada Master Cheng Yen yang dicaci. Berdalil seperti itu. Padahal sementara suhu itu terlalu mengatakan kebenaran, tapi kita terimanya itu apa ya? Karena ego kita nggak pernah. Dan memang suhunya memang galak sih, terus terang sih. Saya akui suhu galak, disiplin, tapi hasilnya batinnya wow luar biasa. Kayak gitu. Atau ngomongin Bante atau suhu terlalu mengerikan. Maaf, ganti topik. Ganti dokter deh. Dokter A, ngomongannya halus, berusaha menghibur, tapi kita nggak sembuh-sembuh, nggak menjalani kata dokter. Dokter B, yang pasti dokternya tidak akan berpaling dari sehat. Omongannya itu nyungsep, omongannya itu menyakitkan hati, omongannya itu, tapi apa? Omongannya itu siap-siap jauh dari kata pelayanan baik. Omongnya memang ya nggak kasar sih, tapi tegas dan to the point. Tipe dokternya seperti itu. Nah, tapi pengobatannya tepat. Pengobatannya tepat sesuai sesiman. Nah, dokter itu nggak salah. Dokter A sama dokter B itu nggak salah. Tapi yang salah terkadang ego kita. Ego kita ya, sesuai secemennya. Di berdalil dokter B lebih bagus daripada dokter A lebih bagus daripada dokter B karena cinta kasih atau apa, tapi kita ego. Ya, misalkan dokter A ngomong, contohnya ya, dokter A ngomong, Pak, Bapak gula ya, kurangi ya minum manis-manis ya, seperti itu ya kira-kira. Lalu ada dokter B, mungkin pengen sehat, tapi pasiennya bandel, saking gerem, langsung keluar kata-kata seperti ini. Kata-kata seperti ini. Pak, Bapak ini udah tahu gula, masih makan minum manis-manis. Bapak masih berdalil turunan bapaknya diabetes. Apa-apa tuh nonsens tahu. Bapak sendiri masih makan gula. Gua lihat sendiri tahu. Bapak mau sembuh nggak? Bapak mau sembuh nggak? Kalau mau sembuh, kurang gula deh sekarang. Ya baru dokternya gebrak meja ke pasien.
Ada dokter tipe seperti itu di Jakarta. Saya nggak akan sebut namanya. Tapi hasilnya pasiennya rata-rata sembuh. Memang pasiennya itu sakit hati, pasiennya itu sakit hati, tapi direnungkan langsung tercerahkan. Kenapa? Karena pas itu intensi dokternya itu pengen sembuh. Melihat orang diabetes tapi masih lihat makan makan gula-gula kayak gitu, ya udah dokternya kayak gitu. Dan untung saja pasien tersebut tidak ada rasa ego, akhirnya bisa mau terima. Jadi oke, sorry, ngolongin dulu. Jadi kalau kita mau mendengarkan sesuatu, kalaupun ada yang tipe tegas galak, bukan berarti tidak humanis ya. Mungkin dia punya motivasi apa mengingatkan kita ke arah sana skillful mean, kalau nggak bisa pakai cara halus ya cara sedikit keras dikit lah ya. Keras dikit, mengejutkan batin, tapi kita jadi sadar. Kayak gitu. Kalau misalkan nggak ada ego, kita menjadi sadar. Tapi kalau misalkan tidak ada kalau misalkan nggak ada ego, kita menjadi sadar. Tapi kalau misalkan kita ego berkata, ih, dokter ini galak, ih, so ini galak. Kita nggak akan bisa terima dari Dharma. Padahal tuh kadang tuh obat. Obat untuk menyakiti batin kita. Seperti itulah kira-kira. Contohnya apalagi, misalkan mengadakan obat batin ya, apa ya, guru galak. Ya guru zaman dulu ya jujur aja ya, guru zaman dulu, sekolah zaman dulu, nggak ngerjain PR, langsung dipukul guru. Ya, dipukul guru, ya. Setelah dipukul guru, dilaporkan ke orang tua, pulang-pulang juga dikebukin oleh orang tua kita. Sekolah zaman dulu seperti itu, kira-kira sekolah zaman dulu, ya. Tapi sekolah zaman sekarang karena ego tuh terasa banget, mentang-mentang bapaknya jenderal, bapaknya presiden, anaknya playing victim, guru di penjara. Aduh, itulah ego batin kita ya. Jadi balik lagi. Kalau mau mendengarkan, dengarkanlah dengan seksama, dengarkan dengan don't judgment, dan jangan ada namanya embel ego. Dengar yang mau pengen kita dengar. Jangan ya. Tapi kita harus dengar secara full dan secara sadar, baru deh. Kalau memang cocok, ambil. Kalau nggak cocok, dibuang saja. Seperti itu ya, kira-kira ya. Mau gini udah cukup ya, social statement. Sorry ya. Kalau misalkan ada yang mau ada yang mau dikoreksi atau mau disempurnakan, tolong disempurnakan. Intinya satu, jangan dengarkan sesuatu yang tidak begitu penting, apalagi salah satunya itu gosip. Ya. Yang kedua, kalau memang sesuatu yang nurturing, tapi terkadang bertabrakan dengan ego, ya udah, kita harus lawan dengan ego itu. Walaupun juga egonya, aduh pengen denger yang enak-enak, kayak gitu, dikasih dengan gak enak, tapi bener, ya kita harus melatih untuk menerimanya. Contohnya teguran, padahal teguran buat batin kita maju, seperti itu ya, kira-kira ya. Itu yang mau saya sampaikan ya, soal mendengarkan. Oke, Kan Karena sharingnya jangka sesiung ya, selalu ke prakteknya ya. Tapi begitu lebar sharingnya, saya ingin fokuskan di dengan Dharma tapi ego ya. Teringat ada suatu kali di Medan kita adakan sharing Dharma di apa ya, Cingse Cafe ya. Jadi kita di sini Medan ada di Jalan Jati, offline kita ikut, yang hadir itu sekitar 50 orang yang lebih kurang. Topiknya adalah men-sharing tentang history of Tzu, perjalanan Tzu dari awal itu hanya satu sepenggal karena waktunya sekitar 1 jam lebih ya. Ada Tzu yang membawakan. Dalam video klip itu sedang diputar topan yang terjadi di Taiwan yang sangat besar. Kalau nggak salah sampai skala 7 ya, itu sangat 5 aja udah luar biasa di Amerika. Ini 7. Sampai dikatakan itu anginnya bagaikan mengiris kulit kita ya kalau kena ya. Jadi setelah topan kan banyak itu ya, rumah-rumah hancur ya, masyarakat di sana perlu bantuan. Datanglah Ceci ingin meminta data di
kantor ya, kantor dari mungkin Pemko lah, seperti Pemko di sana, minta data ternyata lama sekali. Besoknya datang pun belum, lusa belum ya. Sehingga di antara relawan suci itu ada satu ikut yang relawan kembang ya. Jadi dia relawan kembang ikut membantu yang cukup emosional. Karena berkali-kali minta pada ini sangat penting jiwa manusia sehingga terjadi meledak dia ya. Meledak marah di kantor tersebut. Nah, hal ini diceritakan relawan kepada master. Laporan ke master. Nah, tahu nggak Sejong Sejong gimana master menjawab? Memberikan nasihat. Inilah tadi Sejong Jaga juga memuji ya, bagaimana master begitu bijaksana. Beliau mengatakan, itu pertama kamu harus ingat bahwa para karyawan, pegawai negeri ya maksudnya di Pemko, rumahnya juga hancur. Ya, dia juga ada bencana, airnya masuk ke rumah, bisa aja rumahnya juga sudah tidak nampak lagi, keluarganya juga ada yang luka, sehingga kalian harus juga mengerti ya, maka seperti itu. Tetapi pada saat yang sama, itu di ruangan kami kan yang mendengarkan itu pas satu meja dengan saya, seorang sarjana ya. Nah, di sini dia dengar-dengar kemudian dia mengatakan bahwa itu sang relawan kembang itu benar katanya. Dia harus begitu. Kalau enggak karyawan di Pemko itu kerjanya seperti ini, seperti ini. Lalu saya mendengar karena di satu meja kan 4 orang, 5 orang ya. Saya coba memberikan input. Itu Master sudah mengatakan eh, kamu harus mengerti bahwa pegawai di Pemko itu juga ditimpa bencana. Jadi Master tidak mengulas seperti, oh mereka bekerja tidak benar, menyalahkan mereka. Tidak. Padahal bisa saja dia salah ya. Maksudnya bukan Master, maksudnya di pegawai di Pemko itu yang salah. Tapi maka Master mengatakan, malah bertanya, kalian datang membantu di sana, apakah kalian disuruh? Tidak, katanya. Ya kan, kamu datang sendiri ya, ikut membantu karena mau membantu orang, tidak disuruh, kamu datang sendiri. Kemudian kita harus mengerti di Pemko itu datanya terlambat dikasih seperti itu. Nah, itu yang hadir itu satu meja malah mendengar saya menjelaskan seperti ini, dia emosional. Disinilah merasa dharmanya sangat sangat tahu situasi karena dia saya bilang yang kamu sebut itu benar, tapi itu adalah dharma kehidupan. Master kita selalu menjawab itu dengan dharma monastik ya. Seperti cara-cara menjawab ketika mengumpulkan dana untuk membangun rumah sakit ya. Itu kan ada pengusaha yang mengatakan, oh sudah terkumpul 10% dana, padahal 2% pun belum. Master bertanya kepada dia, kenapa kamu membohongi? Pengusaha menjawab, karena kalau saya bilang belum 10% sudah sekian lama, siapa mau ikut donasi lagi? Nah, Master mengerti, tidak menyalahkan. Master menyalahkan bahwa itu dharma kehidupan. Sedangkan beliau kan harus tidak boleh berbohong ya. Nah, untuk berikutnya ditanya ke Master, sudah berapa uang yang telah terkumpul? Banyak katanya. Kilo lange kau taili, Kang. Saya nimen kau taili, uangnya adalah masih di kantong kalian katanya. Nah, begitu bijaksana menjawab secara monastik ya. Jadi dharma kehidupan sama dharma monastik itu beda. Itu tadi Jangka Sesiong itu mirip-mirip ya perumpamaannya. Karena ya ini ada Hok Lai Sesiong silakan ya. Ini Mitra Bajik. Silakan Hok Lai Sesiong. Ya, pagi Indra Sesiung, Elita Secie, Kanan ya, Kanan Sang Kaiser, Kanan semua Sesiung Secie. Ya, setiap hari kita belajar bersama, sama-sama belajar ya. Jadi saya hari ini udah beberapa hari ya sebetulnya kita berbicara tentang 6 indera ini ya, 6 akar indera. Jadi saya akar indera ini saya mencermatinya, memahaminya sebagai kesadaran indera. Ya, jadi kesadaran indera karena 6 indera ini termasuk di dalam apa? Kalau di dalam Buddhism itu masuk di dalam Abhidhamma ya, teori-teori Abhidhamma. Ini mestinya Sesung Haryo nih yang sharing nih.
Tapi saya memahami akar indera itu sebagai kesadaran. Kenapa sebagai kesadaran? Karena mata itu sebagai landasannya ketika bertemu dengan objek, melihat, bertemu ya. Jadi mata melihat bentuk. Tetapi yang mengatakan bentuk itu adalah bangku, meja, itu kesadarannya, kesadaran indranya, kesadaran mata. Jadi mata ada kesadaran mata, telinga ada kesadaran telinga. Telinga mendengar suara, hanya suara yang didengar. Tapi yang mengatakan ini suara kucing, ini suara anjing, itu adalah kesadarannya. Oh, dia menyadari ini adalah suara kucing. Oh, tadi Master bilang ada barang jatuh, pecah. Ya, telinga hanya mendengar suara brak. Tapi kesadaran mengatakan, oh itu adalah piring jatuh. Ya, dan kalau itu ada suara mobil dan motor tabrakan, mereka juga akan telinga itu, kesadaran telinga kita mendengar suara bung brang. Kesadaran bisa mengatakan tuh, oh ini adalah mobil yang tubrukan. Oh, atau ini suara pohon rubuh. Ya seperti itu. Jadi itu kesadaran. Ya, jadi kesadaran demikian muncul ketika sebuah fenomena terjadi, muncul, berlangsung, lenyap, sudah lenyap. Tetapi kemelekatan daripada pendengaran kita, nah itu tadi udah lenyap, kita masih melekat di sana, ya, masih melekat di sana. Inilah kemelekatan, inilah yang membuat kita itu menjadi bisa mempengaruhi kita. Nah kalau kita melekatnya kepada Dhamma, begitu tadi kita mendengarkan Dhamma, mendengarkan bahwa kita harus berbuat kebajikan, kita harus merubah sifat-sifat buruk kita harus bertobat, itu melekat di sana. Lalu kita kemudian berusaha untuk mempraktekkan apa yang diucapkan, apa yang diajarkan oleh Master, itu akan membawa perubahan kepada diri kita. Nah, itu tadi Master bilang Wen Fa Yi Xin Miao Yung Seng Huo Chung. Jadi kita mendengarkan Dhamma dengan sepenuh hati, ya, lalu kita bisa menggunakannya di dalam kehidupan ini. Itu akan mendatangkan perubahan pada diri kita. Jadi kalau kita melekat kepada suara-suara itu yang timbulnya adalah suara umpamanya orang ngomong, telinga hanya mendengar suara, kesadarannya mengatakan orang ini sedang membicarakan saya, menjelekkan saya. Nah, orang ini menghina saya. Melekat di sana, lalu kemudian muncullah kebencian, muncullah rasa tidak suka, muncullah kemarahan. Ini yang membuat seringkali terjadi ketidaksesuaian di antara sesama. Ya, jadi dalam ruang waktu dan antar sesama yang selalu kita temui di dalam kehidupan ini, selalu kita hadapi, disitulah kita sering melekat kepada suara-suara yang kita suka atau kita tidak suka. Oh ini musik ini, wah ini musik simfoni, orkestra, wah ini berkelas. Saya kan orang yang berkelas, aku orang yang berkelas. Aku hanya mendengarkan orkestra simfoni Beethoven, ya seperti itu. Lalu begitu mendengar suara dangdut, ya, aku yang termiskin di dunia, katanya judulnya dangdut gitu. Lalu dia kata, ini dangdut, ini musik orang-orang nggak berkelas, ini musik rendahan. Nah itu akar kesadaran yang menyatakan demikian. Kesadaran akar indera ini, akar telinga itu, yaitu kesadaran telinga yang berkata demikian. Lalu berpikir, wah ini jelek, saya bukan yang kelas begini. Apa sih orang ini, kenapa sih setelnya yang kayak begini, jelek banget. Nah, itu menimbulkan rasa tidak suka, rasa benci. Dan kalau itu dipertahankan akan membakar, ya. Nanti besok dilarang, yaitu toanya kencang-kencang dilarang. Nah, lalu dilarang menimbulkan protes, akhirnya ribut, ya, bakar-bakaran. Nah, demikian. Itu karena kesadaran telinga lalu melekat di sana dengan munculnya rasa tidak suka dan lain-lain. Kalau rasa suka, melekat juga suka, menderita itu, ya. Wah, saya suka sekali ini, suka sekali melihat yang ini. Tapi kok dia pergi, oh tapi kok dia hilang, tapi kok dia rusak, penderita lagi. Makanya sebetulnya penderitaan juga kosong. Jadi Master mengatakan 4 kebenaran mulia juga semuanya kosong. Karena itu semua adalah bentukan. Bentukan yang hanya berlangsung, bertahan, ya, berubah dan lenyap. Tapi kesadaran kita masih terus menempel, masih melekat. Ya,
suara yang tadi ngomong saya jelek begini begitu sudah lenyap, tetapi kesadaran saya masih melekat di sono, masih terus membakar hati saya untuk merasa marah nih sama si Jangka Wijaya. Ini Jangka Wijaya kok ngomongnya begini? Apa sih dia ini? Padahal ngomong Jangka Wijaya ngomong tuh udah lewat tuh, udah berapa menit, udah berlalu, udah past tense ya. Kita sekarang di present tense ngomongnya ini, itu udah berlalu. Kalau kita bisa membiarkan berlalu, let's go and be bygone gitu kan, udah nggak ada apa-apa, all is well, semua baik adanya. Jadi semua sudah berlalu. Sekarang yang kita bicara semua ini juga akan berlalu. Ya. Jadi semuanya berlalu, tidak melekati. Tetapi ada yang harus kita lekati. Nah, ada yang harus kita lekati apa? Dhamma. Karena Dhamma adalah yang saya mendapatkan ajaran-ajaran itu ya, Dhamma itu seperti rakit untuk kita menyeberang ke pantai seberang. Jadi kita harus melekat di rakit ini. Kalau kita nggak melekat di rakit, kita tenggelam di lautan ya atau di sungai. Kita harus melekati rakit ini. Sesudah di seberang baru rakitnya dilepas. Dan demikian. Jadi selama kita masih belum sampai ke pantai seberang, kita harus melekat pada rakit. Kita melekat kepada Dharma. Kita harus terus mendengarkan Dhamma. Kita harus menyukai Dhamma. Kita harus terus menerima, meresapi Dhamma. Sehingga Dhamma itu bisa dipergunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi fadusin, fadusing. Master bilang gitu ya. Jadi apa Dhamma masuk ke dalam hati, Dhamma ada dalam setiap tindakan kita, yaitu miao yung seng ho chung. Jadi manfaatnya luar biasa ketika kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sebab itu akar indera atau kesadaran indera itu betul-betul kita harus terus melatihnya, mengenali yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Ya, kalau yang baik dipertahankan, yang buruk dibuang. Demikian terus. Nah, supaya kita semakin jeli, semakin cermat, ya kita harus belajar terus Dhamma. Apa yang guru-guru ajarkan kepada kita yang baik-baik itu diserap, disimpan ke dalam gudang kesadaran kita. Ya, gudang kesadaran. Nah, itu makanya dari kesadaran telinga, kesadaran mata, kesadaran lidah, semua kan tersimpan juga ke dalam gudang kesadaran. Ketika kita mengecap makanan, oh kita bilang, wah ini makanan ini bumbunya enak loh, ini sangat ini sekali. Nah itu masuk udah ke gudang kesadaran. Jadi gudang kesadaran begitu besok-besok kita makan lagi, dari gudang kesadaran muncul maunya makanan yang kayak gitu. Begitu makan, ini rasanya nggak kayak kemarin. Ini kok jelek ya? Oh kok ini enak sih? Ini kuenya apa ini ya? Kemarin waktu training kemarin kuenya itu enak-enak loh. Ini kok kuenya nggak enak, yang masak siapa sih? Nah, ini terus menyalahkan. Nah, itulah karena apa namanya kita terus didominasi oleh kesadaran-kesadaran yang untuk mencari kenikmatan itu. Mencari terus kenikmatan untuk memuaskan ego kita ya. Memuaskan ego kita, keinginan untuk mendapatkan yang terbaik, melihat yang terbaik, mendengar yang terbaik, semuanya mau yang terbaik. Padahal di dalam hidup ini tidak semua terbaik. Padahal semua itu adalah sama. Kalau suara umpamanya, kita dengar suara malam, Master itu sering keheningan malam, katanya tanpa suara. Itu sungguh-sungguhnya tetap ada suara. Cuma ada suara yang kita nggak dengar. Karena begitu halusnya suara itu. Ya, begitu halusnya nggak terdengar. Begitu namanya hening. Hening juga suara. Suara berarti suara gitu. Suaranya hening. Ya, jadi suara hening bukan berarti nggak ada suara. Suaranya hening. Nah, itu suara juga. Jadi suara yang jauh, yang halus. Kalau kita meditasi, terus memfokuskan diri, terdengar ada suara di kejauhan, suara jangkrik. Lalu di sana ada suara kodok. Itu simfoni malam. Simfoni malam yang begitu harmonis. Tapi ada orang bilang, aduh saya nggak senang tuh suara kodok, mengganggu gini-gini. Suara kodok aja dia terganggu. Bagaimana kalau lagi ada suaranya si Hoplay gitu kan? Suara kodok aja yang dia terganggu. Nah itulah, ketika belajar kita suara-suara itu semua adalah suara alam, suara semesta. Jadi kita tidak memunculkan kebencian terhadap suara. Tidak memunculkan kemelekatan, kenikmatan yang ingin memegang suara tersebut. Terus itu kita belajar untuk tidak melekat namanya. Belajar berkesadaran, maka itu kita harus
waspada. Jadi berkesadaran itu mindful, waspada itu aware. Jadi ada awareness, ada mindfulness. Nah, kita kalau belajar mindfulness, kita berarti akan meningkatkan kita punya awareness, ya, kewaspadaan. Waspada selalu ketika pikiran kita mulai menguasai dikuasai pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran negatif. Makanya kita ada 4 usaha benar. Ketika pikiran yang baik muncul, dipertahankan. Pikiran yang tidak baik muncul, dihilangkan, dimunculkan pikiran baik yang tadinya belum muncul. Seperti itu usahanya selalu demikian. Pikirannya, ya, ketika kita mendengarkan hal-hal yang buruk, jangan dekat-dekat lagi, dibuang, dihindari. Isi telinga kita dengan pikiran-pikiran suara-suara yang baik yang memang betul bermanfaat. Ya, that is our choice, itu pilihan kita. Kita bisa memilih. Nah, tetapi seperti Jangka Wijaya tadi bilang, ya, ada orang kita malah deketin. Ada apa nih? Ada apa nih? Oh, ini kayaknya seru nih. Oh, siapa? Oh, ada yang bercerai. Oh, si Anu udah bercerai. Oh, si Anu kawin lagi. Oh, si Anu. Wah, ini. Ya, seperti itu. Itu manusia banyak suka yang seru-seru. Begitu seru diviralkan, seru. Wah, Gus Miftah itu yang marah-marahin pedagang. Wah, viral. Sekarang pedagangnya ketiban rezeki. Apa bagus sebetulnya begitu? Ya, bagus nggak bagus lah, ya, rezeki dia beruntung. Tapi sekarang kalau ada gus-gus yang khotbah, pasti tukang asongan itu akan bertambah banyak. Barangkali akan dikatain goblok lagi, nanti akan ada orang yang ngasih banyak uang lagi ke dia. Ratusan juta, ya, sebentaran. Nah, demikian yang terjadi di dalam kehidupan ini. Kita banyak sering manusia itu memegang yang salah dan melekat kepada hal-hal yang tidak benar, tidak baik, yang dianggapnya baik dan benar. Nah, inilah namanya pienca. Jadi kalau Master bilang kalau kita pienca sedikit aja, begitu itu begitu banyak menyimpangnya akan banyak. Ya, sama kalau kita di peta, kita tarik garis lurus, satu lagi kita tarik garis, dibedain sepersekian mili aja, begitu kita tarik lagi ke ujungnya sudah jauh bedanya. Jauh sekali bedanya. Ya, demikian kira-kira yang saya pahami. Ya, semoga saya tidak salah ini. Kalau salah mohon dikoreksi, diperbaiki. Karena ini juga sangat mendalam. Kalau 6 indra tentunya saya hanya bicara di lapisan atas-atasnya aja, belum ke dalam-dalamnya karena saya belum mampu. Ya, dan semoga yang ini juga cukup bisa dimengerti. Kanan saja. Kanan Sesiong Hoklai. Sesiong Hoklai itu sharingnya luar biasa loh. Penjelasan Sesiong Hoklai itu mudah dipahami, sederhana gitu. Jadi 6 indera itu adalah kesadaran indera, ya. Tadi Sesiong katakan, itu mata kita itu adalah landasan. Melihat bentuk itu, ya kita secara sadar apa yang kita lihat. Telinga itu mendengar. Baiknya kita tuh mendengarkan kalau sesuatu itu hendaknya bisa kita membedakan apa yang baik gitu. Mendengarkan hal baik yang seperti Sesiong Hoklai tadi katakan, kalau mendengar gosip, kebanyakan kan kita seru gitu kan. Tapi kita hendaknya bisa membedakan yang Master tadi katakan. Kan ya Sesiong Hoklai sudah berbagi sharing pada pagi hari ini. Kita ada ration lagi nggak Sesiong ini? Atau kita mau masuk kuis? Kayaknya ada Ada ini. cendana Sesiong. Ya, oke, kita panggil waktu, silakan Sesiong. 呀，感恩师兄之姐，感恩上人开示。Jadi ya benar ya kata Sesiong Hoklai. Jadi kita selalu dimanipulasi ya, oleh 6 kesadaran indria. Jadi 6 kesadaran indria ini bisa diibaratkan seperti binatang juga ya. Ada ular, kera, ya, ada anjing juga, serigala, ya, ada burung ya, burung, dan ada itu juga. Ya, ada beruang juga, ya, misalnya seperti itu. 6 binatang dengan sifatnya masing-masing itu selalu ya ingin keluar, ingin lari ke sana ke sini. Kalau beruang ingin lari ke hutan, kalau kera ingin panjat pohon, ya. Kalau burung ingin terbang, ular ingin masuk ke dalam tanah dan sebagainya. Jadi ya itu juga 6 kesadaran indria kita saling tarik menarik ya. Ketika mata melihat yang indah, ya telinga juga nggak mau kalah, pengen mendengarkan yang indah-indah ya. Hidung juga ingin mencium bau-bau wangi-wangian ya. Yang pikiran juga ingin makan makanan yang lezat.
seperti itulah tarik menarik ya. Tetapi 6 binatang ini walaupun lari sekuat tenaga, ya itu sebenarnya lelah ya, capek juga ini. Dan ternyata 6 sandera indria atau 6 binatang ini diikat oleh tali. Diikat oleh tali kemanapun dia lari, nggak bisa kemana-mana, itu aja putar-putar. Makanya nggak heran ya kalau ketika kita nonton TV, ya sampai yang seru-seru pun akan menimbulkan kebosanan. Kita nonton dari pagi sampai sore, wah bosan ya. Pengen lagi makan ya. Makan snack lah, makan apa yang enak-enak. Pindah ya, panca indera ya. Betul ya, sesiong seje, pindah ya. Makan makanan enak, sampai perut kenyang, mulut berbusa-busa, nggak puas juga ya. Wah udahlah, saya mau jalan-jalan. Jalan-jalan ke mall, sana sini. Jalan sampai capek, wah bosan juga, saya mau pulang. Gitu aja. Kita dimanipulasi oleh kebosanan. Ya, demikian juga berlaku untuk keesokan harinya. Nah, dengan demikian, maka sesungguhnya ya, cara untuk mengendalikan pikir indria ini ya adalah dengan, ya seperti kata Sesiong Hok Lai, mindfulness ya, atau meditasi ya. Ya seperti kata Sang Buddha bahwa ya sesungguhnya dari meditasi akan timbul kebijaksanaan. Tanpa meditasi, kebijaksanaan akan pudar. Setelah mengetahui adanya kemerosotan dan perkembangan batin, maka hendaklah kita melatih ya, meditasi kesadaran itu. Ya, jadi disitulah ya panca indera kita juga akan menimbulkan berbagai macam persepsi ya, dan respon terhadap benda materi yang di luar yang berbeda-beda ya. Setiap dari kita juga mengalami lika-liku kehidupan yang berbeda-beda. Kita juga merasakan kenyamanan dan penderitaan yang berbeda-beda. Yang menyebabkan kita merespon ya, masalah dengan cara yang berbeda-beda. Ternyata perbedaan ini tidak hanya terjadi ya, di alam manusia. Perbedaan ternyata juga terjadi di alam binatang, alam hantu kelaparan ya, alam dewa. Jadi ternyata perbedaan itu terjadi seluruh alam semesta ya. Ada juga teori yang menyatakan bahwa perbedaan terjadi karena setiap orang memiliki nasib yang berbeda-beda, tanpa pernah menjelaskan alasan penyebabnya. Ada juga ya teori yang menyatakan bahwa perbedaan terjadi karena dirancang dan telah diciptakan oleh Tuhan. Ya, tetapi berbeda dengan kedua teori tersebut, Buddhisme mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan dalam kehidupan tidak terjadi secara kebetulan ya, atau karena diatur oleh sosok Adi Maha Kuasa. Perbedaan terjadi karena diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang menjadi desainer ya. Kita merancang kehidupan melalui perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di masa lampau ya. Ya, dengan masa sekarang ya. Dan kata Sesiong Hok Lai, dengan perbuatan masa sekarang inilah yang akan menentukan masa depan. Jadi kita harus usahakan melakukan sesuatu yang bagus-bagus ya. Jadi kualitas batin kita yang harus kita tingkatkan. Makanya nggak heran ya, dengan kualitas batin itu ada yang hidup kaya, kaya sekali, ada yang miskin, miskin sekali, ganteng, sedang, jelek, gemuk, kurus, dan sebagainya. Kita sendirilah yang merancangnya ya. Ya, tapi kita juga yang sebenarnya yang bodoh ya. Seperti laba-laba yang jatuh ke dalam sarang yang dibuatnya sendiri. Itulah Sang Buddha selalu bilang ya kepada kita. Ya sebenarnya kita bodoh juga. Ya sebenarnya di Abhidhamma juga mengajarkan ya, bahwa batin kita itu banyak loh. Terdiri dari banyak energi batin. Kalau nggak salah ada 33 ya jenis energi batin yang muncul. Ada kehendak yang bertugas memimpin. Misalnya seseorang untuk mulai membaca buku Dhamma hingga akhirnya selesai membaca. Ada juga perasaan muncul untuk menikmati dan menghayati buku Dhamma yang sedang dibaca. Perhatian penuhlah sati bertugas untuk mengingatkan materi-materi yang sedang dibaca dan telah dibaca, serta mengingatkan seseorang agar perhatiannya tetap pada membaca buku, bukan pada hal-hal yang lain. Ya, jadi setiap orang memunculkan ya kombinasi dari 33 energi batin
dengan kualitas yang berbeda-beda. Ada juga yang disertai dengan kehendak untuk menambah wawasan, tetapi ada juga yang disertai dengan kehendak untuk menantang. Misalnya berdebat dengan teman. Ada orang yang membaca dengan perasaan sangat senang. Ada yang senang biasa aja, atau bahkan tidak senang. Ya, jadi ini menjadi PR kita ya. Selama kita masih dimanipulasi oleh 6 akar kesadaran indera ini, kita gak lari ke mana-mana. Ya, kanannya cendana sesiung. 6 kesadaran indera. Kebetulan nama saya Indra. Setuju. Oke, tadi 6 kesadaran indera itu mata, hidung, tubuh, telinga, lidah, pikiran ya, ada 6 ya. Sebenarnya semua saling berinteraksi ya. Mata melihat bisa ada eksesnya, telinga mendengar bisa ada eksesnya, impact-nya, menyampaikan ke yang lain. Tapi di sisi saya terpikir selalu dari dulu ya kita sudah di sisi sering mendengar Wen Si Xiu ya. Wen Si Xiu itu kaitan dengan indera-indera ini sangat erat ya. Bagaimana kita harus menyikapi ya, mendengar gosip, bagaimana menyikapi ya. Saya rasa tidak ada satu sentence ya, satu kalimat yang bisa merangkum, membungkus dengan sangat bagus ya. Setiap orang berbeda. Wen Si Xiu itu kan Wen kita tahu mendengarkan. Kita mendengarkan sesuatu. Itu merenungkan. Jadi merenungkan di sini jadi sangat penting ya. Sama dengan tadi Cendana sudah mengatakan kita harus saring dulu ya. Intinya Hok Leh Sesung tadi juga mengatakan supaya jangan melekat. Di titik itu merenungkan sudah termasuk diolah di pikiran. Bagaimana lebih bijaksana memberikan reaksinya ya. Baru siu itu kalau ditulis di bahasa Indonesia mempraktekkan. Sebenarnya di sini reaksi kita apa? Ya, reaksi kita apa yang kita lakukan. Jadi Wen Si Xiu itu kalau dijaga baik-baik ya, sebenarnya kurang lebih ya simetris dengan harus kita berbuat apa dengan 6 kesadaran indera yang selalu tiap hari, tiap detik bergulir ya di sekeliling kita ya dalam kehidupan manusia. Katanya Cendana Sesiong sangat bagus. Karena belum ada yang raise hand, kita masuk ke quiz ya, Sece ya. Ya, Ya, sebelum kita nah, masuk silakan quiz dulu. kanan. Silakan Sesiung Sece bergabung bersama, kita akan membacakan kuis ya. Cara menjawab kuis, jawaban diketik di chatroom everyone. Format jawaban, nomor soal, jawaban. Contoh jawaban 1A, 1D, 2A. Kan? Silakan host. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Hukum 4 kebenaran mulia adalah prinsip sejati yang disebut sebagai A. Hukum alam, B. Hukum kekosongan, C. Hukum karma, D. Hukum guru, C. Tidak kelihatan ini sebentar ya. D. Hukum guru, E. Hukum negara. Silakan Sesiung Sece menjawab. Kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Jawabannya adalah, masih ada yang menjawab ini? B. Hukum kekosongan. Jadi hukum keempat kebenaran mulia itu adalah prinsip sejati yang disebut sebagai hukum kekosongan. Lanjut ya Sesiung Sece, kita ke pertanyaan nomor 2. Silakan host. Pertanyaan nomor 2, apa manfaat baik dari akar telinga kita? Akar telinga terus mempertahankan kebijaksanaan dari titik-titik dharma. A. Mendengar, merenung, dan mengeluarkannya. B. Mempraktekkan, menjalani, dan menutup. C. Merenungkan, mempraktekkan, dan menutup. D. Mendengarkan, merenungkan, dan melepaskan. E. Mendengarkan, merenungkan, dan mempraktekkan. Silakan Sesiung Sece. 3, 2, 1. Kanan Sesiung Sece ya sudah menjawab. Jawabannya adalah E ya. Mendengarkan, merenungkan, dan mempraktekkan. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Silakan host.
Pertanyaan nomor 3. Di antara 6 akar indera pada tubuh manusia, jumlah dari fungsi pada 3 akar indera berupa mata, hidung, dan tubuh masing-masing memiliki titik-titik jasa kebajikan. A 600, B 700, C 800, E 900, E 1000. Silakan susu C. 3, 2, 1. Kanan ya, sudah close ya. C Vera sudah close. Jawabannya adalah C ya, 800. Kita lanjut ke pertanyaan kuis nomor 4. Dalam bab jasa kebajikan dari Guru Dharma disebutkan bahwa dengan telinga yang murni kita dapat mendengarkan seluruh 3000 maharibu dunia ke bawah sampai neraka avisi, ke atas sampai surga titik-titik. A. Akasia, B. Akanista, C. Ananda, D. Ansanbel, E. Anata. Silakan susun saja. Kita hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Kan Vera sudah mengkusnya. Jawabannya adalah B ya, Akanista. Akanista. Kita lanjut ke pertanyaan kuis nomor 5. Kalau dapat membeda-bedakan tanpa rintangan, itu berarti titik-titik. A. Merusak akar telinga. B. Menggunakan akar telinga. C. Tidak merusak akar telinga. D. Tidak ada jawaban yang benar. E. Semua jawaban benar. Kita hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Ya, sudah di close. Kan, jawabannya adalah C ya, tidak merusak akar telinga. Jadi kalau dapat membeda-bedakan tanpa rintangan itu berarti tidak merusak akar telinga. Kan, yang C. Kita lanjut ke kuis nomor 6. Batin yang dipenuhi rasa bersyukur, jika kita mampu berbuat demikian, batin terkondisi telah terbebaskan memperoleh titik-titik. A. Harta yang melimpah. B. Kedamaian abadi. C. Kesukacitaan. D. Kebodian terunggul. E. Kegelisahan. Silakan seceh jawab pertanyaan kuis yang ke-6 ini. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Kanan seceh Vera sudah close. Jawabannya adalah D. Kebodian terunggul ya. Kanan seceh sudah menjawab kuis. Sambil menunggu rekapan pemenang, jika ada seceh yang ingin sharing, silakan ya. Silakan open mic. Apakah ada seceh Indra yang sudah raise hand? Belum ada. Kayaknya belum. Jadi sambil menunggu jawaban, mungkin saya sedikit sharing ya, Sece ya. Seceh, boleh kan? Kita akan di sini dijelaskan tentang kekosongan ya. Tadi Master mengatakan itu kongjian ya. Yang tadi saya juga memperjelas tentang itu sebenarnya ruang ya, space. Jadi suara juga di space lah, seharusnya di space. Jadi kita coba lebih mengerti, misalnya tentang ini ya, mata, hidung, tubuh, telinga, lidah, pikiran. Sebenarnya itu dia berkaitan ya. Mata melihat, telinga mendengar. Nah, bagaimana tentang kalau suara yang di alam semesta seperti di bulan ya? Di bulan kita ngomong nggak ada suara. Nah, kenapa nggak ada suara? Ya, telinga yang kasih tahu itu nggak ada suara karena memang nggak ada udara, nggak bisa mengantar gelombang suara. Nah, lalu manusia menganggap bagaimana komunikasi pikiran, artinya dia punya otak ya, dia menciptakan dengan tubuhnya, dia buat suatu mekanisme sehingga ada gelombang radio. Sehingga dari bumi bisa komunikasi dengan astronot di bulan melalui radio. Jadi gelombang bisa masuk walaupun tanpa udara. Sehingga mereka komunikasi dengan radio. Nah, kemudian terdengarlah suara percakapan. Mata kita melihat ya, dia punya syuting gimana ya, mulut bicara yaitu lidah. Kembali lagi enam indera ini saling connect ya, ada pikiran, ada apa. Nah, sepanjang yang dicapai dalam ilmu itu adalah untuk
manusia dengan arti positif, maka itu sangat bagus. Setiap connect di situ, bagaimana suara gelombang radio bisa sampai ke yang hampa udara, itu juga prinsip kebenaran. Logika saintis itu prinsip kebenaran. Kenapa bisa? Kenapa langsung ngomong di bulan itu tidak bisa, suara kita tidak bisa mendengar karena hampa udara. Jadi ada yang menjelaskan bahwa karena hampa udara maka nggak bisa suara tanpa udara nggak bisa kita menyampaikan yang langsung ngomong begitu. Jadi ilmu pengetahuan sangat diperlukan ya. Artinya dalam hal 6 kesadaran indera ini semua adalah saling koneksi ya. Makanya disebutkan tadi Master mengatakan di dalam kongjen itu yufa. Jadi ada kekosongan itu artinya space ya. Space itu seperti tadi saya mengatakan, Master menjelaskan ruangan di ruangan kantor misalnya itu ada kongjen ya. Di kota, di pemandangan laut, gunung itu semua space termasuk di udara. Jadi kongjen itu menciptakan ya maka adanya dharma. Jadi di sini pengertian jangan kita memikirkan sesuatu itu kosong. Kosong artinya tidak ada sesuatu. Jadi saya melihat ya baca kembali ternyata kekosongan itu adalah kongjian ya, space itu namanya kongjian. Ini ada pemenang silakan baca Suci. Nggak ada suara ya, mungkin belum unmute Suci. Kanan Sesiong. Pemenang kuis hari ini Kamis 12 Desember 2024, Sutra Teratai bab 19 episode 1663. Selamat kepada pemenang nomor 1 Ani Ernawati Sece dari Timur, pemenang kuis nomor 2 Maria Teofila Sece dari Makassar, yang ketiga Meling Sece dari Tebing Tinggi, yang keempat Marintan Sece dari Medan, yang kelima tidak ada pemenang, yang keenam Rosnawati Sece dari Jambi. Apakah dari Sesiong dan Sece ini pemenang mau berbagi sharing pada pagi hari ini? Silakan open mic. Kita sama-sama genggam waktu ya Sesiong Sece. Kita masih punya waktu juga untuk berbagi sharing bersama. Ya, ada 5 menit. Ya. Mungkin dari Makassar ya. Ada yang mau sharing Maria Suci. Kita luar kota dulu ya Suci ya. Tebing tinggi. Tebing tinggi, iya. Ada yang bersedia sharing? Atau ada yang lain? Silakan langsung aja open mic. Mumpung waktu ada 5 menit ya. Iya. Ini banyak yang luar kota ya, ke Aceh. Terus ada yang lantik komite ya Suci. Sehingga ini relawan Suci pada pencar kemana-mana. Iya. Hmm. Kemarin kita nonton videonya yang dari Taiwan sedang lantik itu sangat bersuka cita. Ikut Iya, Sesiong. Dari Palembang juga ada Sesiong. ya, Medan. Palembang ada 2. Wah, luar biasa. Iya. Banyak yang sangat kangen ya, sangat bersyukur kita melihat di video itu Master cukup sehat ya semalam ya. Saya lihat sangat bagus. Beliau waktu melantik para relawan itu terlihat sangat fresh ya, sangat kangen loh. Jadi ini banyak yang apa ya, belum katanya Bisa sharing. tidak sharing lah. Suci sendiri ini ada sharing dari Palembang misalnya. Berapa orang yang ikut Holian ya lebih kurang ya? Dari Palembang kemarin lantik komite 2 Sesiong. Sece Ita sama Sesiong Ateng, Sesiong Subianto. Ita Suci. Saya Ita Sece, Sesiong kenal itu. Kenal dulu dari Medan. Ya, Hmm. sekarang dia di Palembang. Dan kemarin lantiknya di Jingsetang Kuantu ya, bukan di Hualien, di Kuantu. Itu Kita yang melihat dari Zoom aja terharu ya Sesiong. ya terharu. Semoga kita semua yang belum dilantik ini berkesempatan dilantik pada. Nah, ini ada yang Ration Sesiong Ya, Long. Ya, halo. silakan Sesiong waktu dan ini kami persilakan Sesiong. Kanan. Cảm ơn Sang Ren Kaiser, cảm ơn Sesiong Secie, cảm ơn Indra Sesiong dan Elisa Secie. Pak, pagi ini saya ingin
berbagi kesan batin ya, memakai kesempatan tidak ada yang sharing. Eh, saya ingin membagi kesan batin yang mengenai artikel yang pernah saya baca itu adalah di dunia ini banyak orang menderita. Di dunia ini banyak orang yang menderita dan sedang menanti bantuan dari para relawan suci ya. Jadi eh, di dalam kata ini saya mendapatkan satu pemikiran ya bahwasanya kalau misalkan kita ingin membantu orang yang menderita, berarti saya harus mempunyai satu cara ya, dan bagaimana saya bisa mengetahui cara apa atau metode terampil yang harus saya kerjakan. Berarti saya harus mendengar. Dari mendengar ini, saya olah lagi dan harus selalu mempunyai kesadaran. Dan dari kesadaran dan mendengar ini, saya baru mendapatkan satu ilmu pengetahuan ya. Dan dari ilmu ini, saya tingkatkan lagi menjadi kebijaksanaan. Dari itu, baru saya akan mendapatkan cara ataupun metode terampil bagaimana bisa membantu orang yang menderita ini. Ya, kemudian saya ingin juga berbagi mengenai untuk mendengar Dharma, ya, saya berupaya ya dengan sepenuh hati dan menerapkannya dalam praktik nyata, ya karena Dharma Master sangat dalam dan halus sekali. Jadi saya harus dengan sepenuh hati dan dengan kesadaran yang semaksimal mungkin. Ya meskipun awalnya ya saya mendengar Sinfasyang ini jujur sangat banyak tantangan. Ya. Namun karena saya mempunyai satu tekad ya dan ingin belajar bagaimana ini mempelajari prinsip kebenaran dan arah kehidupan yang benar. Ya, saya selalu berupaya menenangkan pikiran ini dan melatih ya seperti topik kita di pagi hari ini mengenai indera ketiga. Saya melatih telinga saya untuk mendengar secara baik ya, supaya saya bisa mengambil apa yang saya dengar ini menjadi ilmu pengetahuan dengan kesadaran yang sangat maksimal dan baru bisa saya eh, tingkatkan ya, saya bisa tingkatkan itu menjadi satu kebijaksanaan seperti ya saya juga belajar mengenai ini ya, saya pernah membaca artikel bahwasanya segala sesuatu itu tidak lain adalah sebab dan kondisi. Kenapa kondisi yang saya inginkan adalah saya ingin mempelajari Dharma dengan baik. Oleh sebab itu, saya harus ya menggunakan indera-indera saya ini supaya bisa menyimak dan mempraktekannya dalam tindakan nyata. Nah, itu aja Indra Sesium ya Kak En telah memberikan kesempatan di pagi hari ini. Kak Ya, En Sesium Secie. Alan Sesium. Alan Sesium itu Han Yong-sing loh. Ini saya lihat ini cepat itu naik ke APL sampai komite nanti. Kita sangat sukacita ya mempunyai mitra bajik seperti Alan Sesium. Kita sering di Medan melihat ya bagaimana kontribusinya sangat baik ya. Tadi Sesium mengatakan dengar, olah, kesadaran itu semua proses ya. Mungkin Sesium katanya sedang belajar. Sebenarnya memang ya kayak semalam saat live ya dengan Kwantu ya, Sanggen setelah melantik para relawan ada memberikan ceramah di dalamnya juga muncul lagi xie跟jie ya. 错中邪，邪中劫. Maksud tidak menyebut di cie-nya. Cie-nya itu mencapai kebijaksanaan. Lebih fokus ke xie ya, belajar. Beliau bisa konekkan ke
yang hadir di situ relawan dunia ya, artinya ada USA, Kanada, Hong Kong, Indonesia, malah di Afrika Selatan, Zimbabwe, itu semua pada ikut ya, bisa berbahasa Mandarin. Beliau, Sang Master mengatakan pada saat ini sedang berkumpul dari berbagai negara, bahasa berbeda, itu kesempatan belajar ya, xie. Jadi xie, beliau tidak menjelaskan sampai cie, tapi kita udah tahu saling belajar itu akan menciptakan kebijaksanaan. Ya, Sesung tadi mengatakan dengan 6 panca indera, ada dengar, saya olah dulu, ya, kemudian kesadaran, kemudian berbuat. Itu semua proses ya, karena bagus sekali sharingnya Alung Susio. Elita Sece, kita masuk ke kosakata dulu ya, mungkin Iya, yang Bang. 9. Silakan Syaposa. 感恩是供上人开始，金寺妙莲华熏法香与会。Kosakata Shun Fasyang Bab 19 Jasa Kebajikan dari Guru Dhamma. Episode 1663. Telinga biasa yang murni dapat mendengar dan mengetahui segalanya. Chang'er, telinga biasa, Yichuan, beralih berganti, Niao Shou, burung dan binatang. Mei Li, karisma, daya tarik, pesona. Wan Lai Ju Ji, semua menjadi diam dan tenang. Pa Kong, kekosongan dari Dharma, segala benda adalah kosong. Shun Fa Xin Ji, catatan batin dari menghirup Dharma. Wen Fa Xi Ji, catatan batin dari mendengarkan Dharma. Yuan Xin, batin terkondisi, batin yang melekat pada fenomena. Gong Ye Chang, murid dan menantu dari Konghucu yang biasa memahami bahasa burung. 感恩师姑师伯，早上好。 Ya, karena Syaposa, walaupun lahirnya tidak tampil tadi ya, hanya statis di halaman awal, tapi it's okay. Karena Syaposa, ini karena sudah jam 9.05 kita closing ya, karena semua co-host ya, Sejong Sece yang ikuti. Kita wensing ya, Sejong Sece, Cili. Ini layarnya belum muncul ya, Jangka Sesiong. Apa di tempat saya yang salah? Di tempat saya juga belum muncul sih. Iya, Sorry, tadi ngehang. betul. Ya, oke. 孙师姐，请起立，请合掌，向佛菩萨及上人行三问信礼，问信，再问信，三问信。孙师姐，请坐。Jangan lupa absensi ya, 孙师姐。 Ya, Kangen Sesiung Indra, Kangen Tim Simpasiang, Kangen yang semua sharing, jangan lupa absen. Kangen Vivin, Kangen semuanya. Kangen Sampai jumpa semuanya. besok pagi. Oleh Sesiung, Cendana Sesiung, Alung Sesiung yang telah berkenan sharing pada pagi hari ini ya. Kangen yang belum absen ya. Semoga Elita, Celita, Bahaglai, Kang Indra, luar biasa semua ini. Sampai jumpa besok. Baik, Kangen Kangen, Sesiung. Amitofo. Kangen, Sesiung Suci, kangen. Chào anh, Phúc Tân Sư Chiến. Cảm ơn.
向灵山塔下修。